dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah hari Minggu kelima sesudah Paskah di GPB Jemaat Bukit Muria. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Martinus Tetelepta STH M. Min. Umat Tuhan, marilah kita siapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan dengan Allah untuk menaikkan syukur kepadanya atas cinta dan kasih-Nya yang sungguh ajaib. Marilah kita memuliakan Dia dalam ibadah yang kita laksanakan dari tempat kita di hari Minggu pagi ini. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Allah dengan menaikkan kidung pujian baginya dari nyanyian Gita Bakti 18 bait 1 dan 2. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umat Tuhan, nats pembimbing bagi kita sekalian di hari Minggu kelima sesudah Paskah ini terambil dari pertama Korintus 4 ayat 6 yang mengatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan
kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Terimalah salam sejahtera bagi kamu yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu dan menyertaimu juga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau bila musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Umat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian. Kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, mementingkan diri, iri hati, dan saling membenci. Kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikanlah dan bahurilah pikiran, hati, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Setelah kita mengaku dosa kita, dan bagi kita sekalian yang mengakui segala kesalahan kita
dengan tulus, jujur, dan bertobat, mari dengarlah berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 54 ayat 8 yang mengatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Umat Tuhan berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama untuk bersama-sama kita mendengar petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Filipi 2 ayat 1 hingga ayat 11 yang mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus.
Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran kami, dan kiranya hati dan pikiran kami dibimbing oleh Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengar dan kami baca bersama-sama. Biarlah kami dicerahkan agar tidak hidup dalam kegelapan, keserakahan, kemunafikan, kejahatan, dan tindakan dosa yang menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Kiranya firman-Mu, ya Tuhan, yang kami baca dan kami dengarkan ini, dapat menuntun hidup kami, supaya dalam perjalanan hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sebagai pribadi, keluarga, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat, marilah kita berdiri bersama untuk bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-13 yang mengisahkan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sebab pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Kita bersyukur bersama-sama kita boleh ada pada hari Minggu ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan kita beribadah
kepada Tuhan, memuji namanya. Saudaraku, hari ini judul khotbah kita melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Berangkat dari bacaan kita tadi, dari pertama Korintus pasal 4, ayat 6 hingga ayat 13. Untuk memahami ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu juga melihat cerita dalam Kisah Para Rasul pasal 18, ayat yang pertama hingga ayat 18. Di sana kita bisa mendapatkan informasi tentang Paulus dan pelayanannya di Korintus. Sejarah tentang pemberitaan Injil di Korintus diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 18, ayat yang pertama hingga ayat 18. Kita bisa mendapatkan informasi di Korintus bahwa tentang kehidupan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus didirikan menurut kisah ini pada perjalanan Rasul Paulus, perjalanan penginjilan Paulus yang kedua, sekitar tahun 52 Masehi. Bahwa Paulus di situ diceritakan bahwa Paulus tinggal di Korintus kurang lebih 18 bulan. Di sana dia memberitakan Injil. Injil tentang Yesus Kristus, Juru Selamat. Dan Paulus sehari-hari pekerjaannya sebagai tukang membuat tenda. Tukang membuat tenda. Paulus menyebut orang Korintus tidak kurang dalam satu karunia pun. Banyak karunia yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah, atas keadaan inilah jemaat di Korintus mereka sangat bergembira juga. Mereka maju juga. Namun karunia-karunia yang banyak ini juga membuat jemaat di Korintus itu agak congkak. Ada orang-orang tertentu yang kecongkakannya sungguh luar biasa juga. Agak sombong dengan karunia-karunia itu. Dan karena kesombongannya itu, ada yang merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Ada yang merasa dirinya lebih benar daripada yang lain. Dan inilah yang membuat kekacauan. Nah, kalau kita baca, saudara-saudara, mulai dari pasal yang pertama, lalu sesudah itu masuk ke pasal yang ketiga. Di situ ada muncul cerita tentang perselisihan. Lalu kemudian selanjutnya, dalam perikop bacaan kita, yang kita baca sebagiannya tadi, itu bicara tentang kerendahan. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paulus setelah mendengar cerita, rupanya Paulus mendapatkan cerita tentang keadaan jemaat di Korintus itu dari keluarga Klu. Dia mendapatkan informasi tentang bagaimana kehidupan jemaat di sana. Dan ada cerita tentang perselisihan. Perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus. Mengapa? Mengapa ada perselisihan? Itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?
Nah, berita buruk ini nampaknya sampai ke telinga Paulus. Nah, karena itu Paulus terpanggil untuk menyampaikan surat ini, menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani dengan rendah hati dan penuh ucapan syukur. Tadi saya katakan bahwa atas dasar informasi yang diterima itu, maka Paulus lewat surat ini, dia menasihati jemaat di sana. Jemaat di Korintus ini. Dalam kaitan dengan pengelompokan yang terjadi. Saudara-saudaraku, mari kita fokus pada renungan kita melayani dengan rendah hati dan penuh syukur. Ada satu penelitian di suatu kota besar di Amerika tentang keramahan orang kota. Yang diteliti adalah 200 orang yang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. 200 orang ini dikumpulkan di satu tempat. Ketika dibiarkan mereka berkenalan secara alami, orang-orang ini malah kebanyakan diam dan repot dengan urusannya sendiri. Mereka ditempatkan di suatu ruangan, di suatu tempat, tapi kemudian dibiarkan mereka seperti itu. Tapi masing-masing repot dengan urusannya. Masing-masing membuka HP-nya, paling tidak seperti itu. Lalu kemudian dia berkomunikasi. Bukan dengan temannya di samping, tapi dengan orang lain yang jauh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat bersama-sama bahwa dalam keadaan diam itu, ketika peneliti ini mengatakan kepada mereka bahwa yang paling banyak berkenalan akan mendapatkan info dalam perkenalan itu, mengenal temannya, mengenai temannya juga, maka akan diberi hadiah. Setelah diinformasikan kepada mereka bahwa orang yang mengenal temannya lebih banyak dan mendapatkan info yang lebih banyak, itu akan diberi hadiah. Maka semuanya pada saat itu sibuk berkenalan. Dan semuanya mulai bertanya, masing-masing satu dengan yang lain bertanya kepada temannya. Tapi saudara-saudara sekalian, sebulan kemudian, ketika mereka dikumpulkan lagi, setelah pertemuan itu, kemudian mereka pulang, lalu kemudian sebulan kemudian mereka dikumpulkan lagi, disatukan lagi di tempat yang sama, banyak yang sudah lupa nama dan informasi mengenai temannya yang satu bulan lalu, itu mereka dapatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia modern khususnya. Setiap ingin melakukan sesuatu pasti ada di antaranya itu yang bertanya. Ada pertanyaan yang tersirat juga. Atau bahkan pertanyaan yang terucap. Apa untungnya buat saya? Apa yang bisa saya dapatkan? Kira-kira saya dapat apa kalau saya melakukan itu? Setiap melakukan sesuatu, saudara-saudara, kita seperti sedang menyiapkan kalkulator. Kalkulator besar kita siapkan untuk menghitung untung rugi. Melayani Tuhan tidak seperti itu, saudara-saudara. Melayani Tuhan bukanlah persoalan saya dapat apa dan saya dapat berapa.
Melayani bukanlah nanti nama saya dikenal orang atau tidak. Melayani ya berbuat sesuatu yang terbaik. Melayani yaitu dia berbuat sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Kalau pada akhirnya mendapat sesuatu ketika melakukan itu, ya itu adalah bonus. Boleh dikatakan seperti itu. Kalau dia melakukan itu, dan pada akhirnya dia mendapatkan sesuatu, itu boleh dikatakan itu adalah bonus. Melayani adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan kalau kita tidak mencintai apa yang kita lakukan itu. Karena kalau kita melakukannya tanpa mencintainya, maka kita berada dalam terpaksa tanda petik. Terpaksa tanda petik. Kita berada dalam keadaan terpaksa. Dan akhirnya jika respon orang yang kita layani atau orang sekitar kita tidak positif terhadap pelayanan kita, maka kita cenderung untuk marah dan berhenti melakukan itu. Kita akan cenderung untuk marah kepada orang yang tidak menerima dan memberikan respon yang baik terhadap pelayanan kita itu. Lalu kita berhenti melakukannya. Atau kita memutuskan untuk tidak lagi berada bersama-sama dalam pelayanan itu. Kita tinggalkan pelayanan itu. Karena motivasi kita sejak awal seperti itu. Banyak contoh yang kita tahu, tapi yang membekas. Untuk saya, yang kita tahu, tapi bagi saya itu contoh ini sangat membekas. Adalah almarhum Pak Sutopo. Dalam kaitan dengan peristiwa gempa di Palu, tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Almarhum Sutopo yang bolak-balik kita lihat di televisi. Setiap ada bencana, khususnya yang terjadi di Palu itu. Setiap ada cuaca buruk, beliau terus muncul di televisi, saudara-saudara. Beliau dulu, Pak almarhum Sutopo ini dulu, beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya sangat ingat betul. Saya ingat betul, saudara-saudara. Bahkan kita semua pastinya. Karena beliau hampir muncul setiap hari di televisi untuk menyampaikan konferensi pers mengenai keadaan terkini. Dan ternyata saudara-saudara, beliau sendiri, almarhum Pak Sutopo ini pada saat itu, sedang bertarung melawan kanker stadium 4. Tujuan beliau hanya satu, saudara-saudara, tetap melayani masyarakat dengan baik. Sungguh hal yang mengagumkan, saudara-saudara. Di tengah keterbatasannya, dia malah memilih untuk melayani orang lain. Dalam kondisi kesehatannya yang tidak prima, tapi dia memilih untuk melayani orang lain. Rumus yang selalu saya bilang, untuk orang yang mau melayani adalah lakukan untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Setelah kita benar-benar mengesampingkan ego kita dan fokus kepada satu tujuan untuk Tuhan, maka biasanya saudara-saudara kita akan lebih plong rasanya. Dalam menjalaninya, kita rasanya plong begitu.
dan tidak berpikir apa yang saya dapatkan nanti. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, kita tidak berpikir apa secara matematis, apa yang saya dapatkan, saudara-saudara. Karena fokus kita, saudara-saudara, adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyenangkan hati orang lain, bahkan menyenangkan hati kita. Kita lakukan itu dengan fokus pada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara, dan bukan menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan hati orang lain, maka yang kita dapatkan, saudara-saudara, kerendahan hati. Dan hati yang penuh ucapan syukur. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk orang lain atau untuk kita, supaya dipuji orang, supaya disanjung orang, tapi kita lakukan itu kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara-saudara, kerendahan hati dan ucapan syukur, hati yang penuh ungkapan syukur, itu kita alami dan kita rasakan. Sebaliknya saudara-saudara, kalau tidak fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara, maka kita mungkin akan bersungut-sungut, dan apalagi mau ingat untuk mengucap syukur, sulit. Kita akan bersungut-sungut karena orang tidak memberikan respons yang baik kepada kita. Orang tidak menyanjung kita ataupun mengakui kita. Bahkan mungkin mereka melawan kita. Kita akan kecewa, saudara-saudara. Saudara-saudara, ciri utama dari pelayanan yang didasari kerendahan hati adalah, yang pertama, tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri, tetapi justru kepentingan orang lain dan persekutuan. Mengutamakan kepentingan pribadi adalah alasan terbesar dari satu perpecahan. Maka ketika kita melayani, yang kita perhatikan adalah kepentingan orang lain dan bukan kepentingan kita, sehingga orang bisa terlayani. Kalau orang terlayani, persekutuan dibangun. Orang dilayani, persekutuan dibangun. Dan nama Tuhan makin dimuliakan. Yang kedua, saudara-saudara, penuh ucapan syukur. Penuh ucapan syukur bisa kita lihat dari wajah orang ketika melakukan pelayanan. Ketika melakukan pelayanan dengan kerendahan hati, dapat dipastikan saudara-saudara, yang ada adalah luapan sukacita, bukan bersungut-sungut. Kalau kita lakukan itu dengan kerendahan hati, maka yang muncul adalah luapan sukacita. Tetapi bukanlah berarti kita tidak ada masalah pribadi, saudara-saudara. Ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani, kita akan merasakan ketenangan dan hati yang gembira. Kalau itu kita lakukan dengan tulus dan ikhlas untuk kepentingan orang lain, ada rasa sukacita yang sungguh. Hal yang ketiga, saudara-saudara, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam pelayanan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudaraku, ketika kita melayani, maka akan muncul banyak hal yang menguji iman kita tentunya. Dalam pelayanan akan muncul tantangan dan pergumulan hidup juga. Saya sendiri nanti tanggal 12 Mei, 2 hari lagi, 37 tahun saya menjadi pendeta GPIB. Saya diteguhkan di Makassar, tanggal 12 Mei, tahun 1983.
Itu berarti 37 tahun menjadi pelayan firman dan sakramen GPIB. Kalau mengandalkan diri sendiri sudah kecewa dan putus asa, banyak hal yang terjadi, saudara-saudara. Pengalaman pelayanan selama 37 tahun, itu banyak suka dukanya. Tetapi kalau itu untuk kepentingan sendiri, pasti akan kecewa dan putus asa. Saudara-saudara, ketika kita melayani, maka akan muncul hal-hal yang menguji iman kita. Dan biasanya justru datang bukan dari orang jauh. Kadang-kadang, seringkali terjadi. Ujian itu datang dari orang terdekat. Terdekat dalam pelayanan kita itu. Orang yang setiap saat mengatakan, wah luar biasa dan segala macam. Itu bisa saja. Muncul hal-hal yang sangat menyakitkan hati kita, saudara-saudara. Kita mungkin akan merasa tidak dihargai. Kita mungkin merasa bahwa sangat tidak dihargai. Padahal kita sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi untuk pelayanan. Tapi saudara-saudara, kok masih ada yang protes? Masih ada yang tidak suka? Mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua, saudara-saudara. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi sudah pasti kita dapat menyenangkan Tuhan. Kita dapat menyenangkan Tuhan. Ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara, minta Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan kalau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, kita mampu untuk menghadapi tantangan dan tantangan itu. Yang penting, motivasi kita dalam pelayanan itu. Komitmen kita apa sebenarnya? Saudaraku, kerendahan hati dapat membentuk dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan apa yang kita mampu, saudara-saudara. Kita tidak bisa membantu secara langsung. Mungkin kita tidak bisa membantu secara langsung untuk menghadapi pasien-pasien yang sedang berada dalam perawatan di rumah-rumah sakit atau di tempat-tempat tertentu di mana mereka dirawat. Mungkin kita tidak bisa membantu mereka, tapi kita bisa membantu keluarga mereka. Saudara-saudara, ada suami istri yang harus dirawat karena COVID-19. Dan anak-anaknya di rumah. Siapa yang bisa menolong mereka, saudara-saudara? Kita terpanggil untuk menolong. Ada banyak contoh di mana tetangganya memberikan bantuan, di mana jemaat keluarga ini terdaftar, memberikan perhatian. Itu sungguh luar biasa, saudara-saudara. Ada juga contoh, saudara-saudara, bahwa pelayanan dilakukan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Seperti para perawat ditolak. Mereka diusir dari tempat kosnya. Dan kemudian saudara-saudara ada juga perawat, para medis yang meninggal karena COVID. Itu ditolak pada saat jenazahnya mau dimakamkan. Ini hal yang tidak wajar, saudara-saudara. Ini hal yang luar biasa. Yang sebenarnya mereka yang sudah berjuang untuk memberikan yang luar biasa, kita perlu juga memberikan respon terhadap mereka, menghargai mereka. Perjuangan mereka yang sungguh, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akhirnya, kita perlu menyampaikan terima kasih. Saya mau mengajak kita untuk memberikan ucapan, menyampaikan terima kasih, saudara-saudara, kepada semua pihak yang telah melayani seluruh masyarakat dalam menghadapi pandemi yang menakutkan ini, saudara-saudara. Tim medis, para satgas, petugas kebersihan, polisi, TNI, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
aparat pemerintah yang berjuang, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih. Tuhan yang membalas pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berikan apresiasi kepada mereka. Kita berikan respon yang positif kepada mereka. Dan juga buat semua pasien yang ada dan dirawat dalam kaitan dengan baik itu COVID maupun yang lain. Yang ada di ruang-ruang isolasi, di rumah sakit ataupun di tempat-tempat yang dipergunakan untuk perawatan, untuk karantina, ataupun isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tetaplah semangat. Percayalah Allah sedang bekerja melalui hamba-hambanya untuk menolong saudara-saudara. Yang tidak kalah pentingnya saudara-saudara, yang masuk dalam kategori sehat, kita perlu perhatikan. Mari kita ikuti anjuran pemerintah. Mari kita ikuti juga anjuran dokter, para medis, supaya tetaplah di rumah. Supaya tetaplah di rumah saja dan tetap menjaga kebersihan. Tetap menjaga diri, menjaga lingkungan masing-masing. Dan marilah kita saling membantu mereka yang sedang berada dalam kesulitan karena COVID ini. Selamat melayani saudara-saudara. Selamat melayani Tuhan dalam berbagai bentuk. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan Umat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama untuk bersama-sama dengan gereja segala abad dan semua orang percaya di segala tempat. Untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu bagi kami
masing-masing. Kami boleh bersama-sama beribadah di hari Minggu ini di tanggal 10 Mei 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa kekuatan kesehatan Tuhan beri bagi kami. Baik kami yang ada di rumah masing-masing atau yang ada di ruang-ruang isolasi di rumah sakit, ataupun juga di tempat-tempat karantina, di hotel, di wisma atlet, ataupun di tempat-tempat khusus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, terima kasih, bahwa walaupun kami harus menghadapi pergumulan yang berat ini, para petugas medis, para dokter, para perawat sedang melaksanakan tugas berjuang untuk menolong para pasien. Juga TNI dan Polri, pemerintah, semuanya Tuhan sedang melaksanakan tugas untuk menghadapi penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada pemerintah kami. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk Satgas COVID yang benar-benar berjuang untuk melakukan tugas mereka Tuhan. Baik itu di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Kami mohon agar Tuhan juga menyertai termasuk di dalamnya Satgas dari GPIB secara sinodal, bahkan sampai ke MUPEL dan jemaat-jemaat. Tuhan berkati dan Tuhan sertai masing-masing, ya Bapa. Di tengah-tengah situasi ini kami berdoa untuk pelayanan gereja. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, ya Bapa. Tuhan berkati para pendeta, para penatua diaken. Tuhan berkati seluruh jemaat. Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan gereja-gereja di Indonesia. Kami doakan Tuhan untuk semua umat percaya di berbagai tempat di dunia ini maupun secara khusus di Indonesia. Mereka yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan, kami mohon agar Tuhan turun tangan, Tuhan hadir menolong masing-masing. Baik itu anggota jemaat GPIB Bukit Moria, tamu-tamu jemaat, maupun mereka yang sedang juga mengikuti ibadah melalui media sosial ini Tuhan. Kami mohon agar Tuhan menyertai mereka masing-masing Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ikut bersama-sama dalam ibadah ini, bahkan yang mendengar doa ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk mereka semua. Mereka yang sedang sakit, kami mohon agar Tuhan menyertai mereka masing-masing dalam perawatan di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat di mana mereka bergumul. Berkati para dokter, para perawat yang berusaha, berjuang sekuat tenaga. Bahkan taruhan adalah nyawa mereka. Tuhan berkati mereka masing-masing. Sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan yang sedang sakit. Dan para dokter, para perawat, Tuhan berikan mereka semangat. Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan kesehatan untuk melayani secara medis. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang terkasih, baik itu karena COVID maupun juga ya Tuhan karena sakit biasa. Kami mohon agar Tuhan hibur dan kuatkan mereka masing-masing. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa kepadamu untuk pemerintah dengan segala upayanya. Baik Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua pihak di pusat maupun ke daerah-daerah. Para gubernur, para kepala daerah, wali kota, dan bupati, sampai ke kelurahan masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa kepadamu untuk warga jemaat dan tamu jemaat. Tuhan memberkati masing-masing mereka ya Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah ini Tuhan berkati. Tuhan, kepadamu kami berdoa untuk GPIB dengan segala kegiatannya, Majelis Sinode, para MUPEL, pengurus MUPEL, jemaat-jemaat, Majelis Sinode dengan semua badan-badan pembantunya Tuhan, badan-badan pelaksana. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Tuhan, kepadamu kami berdoa juga untuk panitia persidangan Sinode GPIB ke-21.
Tuhan berkati panitia di Surabaya. Tuhan berkati, kiranya Tuhan menolong kami juga. Dalam situasi ini kami boleh mempersiapkan semuanya ya Bapa. Dan kalau boleh Tuhan sendiri hentikan dan akhirilah penyebaran COVID ini Tuhan. Kiranya kami boleh kembali pulih dari situasi yang menakutkan ini ya Bapa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk warga jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa ya Tuhan, ya Allah kami, Tuhan senantiasa memberkati seluruh warga jemaat, baik itu orang tua maupun anak-anak. Tuhan berkati, terutama mereka yang berulang tahun pada hari ini, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu agar Tuhan berkati dan sertai masing-masing. Ibu Mei Sujadi kami serahkan kepadamu Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan ya Bapa kepada hamba-Mu ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Haryono yang baru saja Tuhan panggil Ibu Titik Ismiati Haryono. Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga keluarga Rompas yang baru saja Tuhan memanggil Bapak Victor Rompas. Dari tengah-tengah keluarga Rompas, begitu juga keluarga Krompis, Vera Krompis almarhumah, Engkau telah panggil kembali ke pangkuanmu. Tuhan hiburkan keluarga-keluarga yang berduka cita ya Bapa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa kepadamu untuk anak-anak kami yang sedang belajar dari rumah, melalui online, juga para mahasiswa, juga mereka yang sedang bekerja dari rumah, dalam kaitan dengan pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, ya Allah kami bagi warga jemaat yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Atau warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Mungkin mengalami PHK karena pandemi COVID ini. Yang berdampak pada PHK di beberapa perusahaan. Kami doakan kiranya Tuhan berikan ketabahan dan solusi yang terbaik bagi masing-masing mereka. Juga pemilik perusahaan, para pengusaha ya Tuhan. Yang juga mengalami kesulitan. Bukan saja pegawai, tapi juga pemilik perusahaan. Para pengusaha yang mengalami kesulitan Tuhan, kuatkan mereka dan berikan mereka kekuatan kesehatan ya Bapa. Dan kiranya kami boleh cepat keluar dari kesulitan ini ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang mendapatkan kepercayaan, kenaikan pangkat, ataupun mendapatkan kesempatan untuk menerima jabatan yang baru. Baik itu TNI, Polri maupun sipil. Kami juga doakan mereka masing-masing ya Bapa. Juga secara khusus di Jemaat GPIB Bukit Moria. Tuhan berkati mereka yang kebetulan dipercayakan untuk menduduki jabatan tertentu. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai ya Bapa. Bapa di sorga yang janda, yang duda, yang piatu, para pendeta, penatua, diaken, karyawati kantor majelis jemaat, BPPJ, komisi, semua kami doakan Tuhan memberkati masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan
dan persembahan syukur kita ini akan digunakan untuk menunjang pekerjaan, pelayanan, dan kesaksian gereja. Umat, dengarlah firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan syukur kita padanya, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sehubungan dengan kondisi kita saat ini, maka persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus untuk pengadaan lift, dan persembahan dalam ibadah hari Minggu ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Muria. Umat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian dari Gita Bakti 81 bait 1 dan 3. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini ya Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan, serta berkatilah hidup kami, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat, Minggu 10 Mei 2020. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Martinus Tetelepta. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Muria. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Majelis Jemaat Bukit Muria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah minggu kelima sesudah Paskah pada hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Selanjutnya kami sampaikan kepada warga jemaat dan tamu jemaat GPIB Bukit Muria bahwa ibadah keluarga setiap hari Rabu
selama pandemi COVID-19 ini dimulai tepat pada pukul 19.00 di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming. Kami mohon perhatian jemaat dan tamu jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat, dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Pertama, Bapak Victor Adebel Trompas pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 di TPU Menteng Pulo. Almarhum adalah anggota sektor pelayanan 2. Kedua, Saudari Vera Ana Korompis pada hari Sabtu 2 Mei 2020 telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 di TPU Menteng Pulo. Almarhumah adalah anggota jemaat sektor pelayanan 2. Ketiga, Ibu Titi Ismiati Harjono pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 di TPU Pedurenan Bekasi. Almarhumah adalah anggota jemaat sektor pelayanan 7. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita disertai doa kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberikan penghiburan kepada keluarga besar Korompis, keluarga besar Rompas, dan keluarga besar Harjono yang ditinggalkan. Sehubungan dengan ibadah puasa Ramadan yang sedang dijalani oleh saudara-saudara kita kaum muslim, maka kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk tingkatkan rasa saling menghargai dan saling menghormati sebagai sesama warga bangsa. Memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita saling memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita bersama sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan dengan saling membantu satu dengan yang lain sebagai warga negara Republik Indonesia. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat, di mana kita ditempatkan. Marilah kita memberitakan berita keselamatan yang telah kita dengarkan bersama-sama di hari Minggu ini, melalui hidup dan kerja kita masing-masing. Kita lakukan tugas-tugas kita berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia
mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Umat Tuhan, saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.